pastry cream yang divariasiin dengan berbagai rasa dan cocok banget untuk dijadiin berbagai macam dessert. Pertama, saya akan bikin flan yang paling dasarnya dulu, yaitu yang rasa vanila. Pertama, siapkan 2 kuning telur, lalu tambahkan 30-50 gram gula. Ini tergantung mau seberapa manisnya. Kalau mau yang sedang bisa pakai 40 gram aja. Ini akan saya kocok sampai tercampur rata dan warnanya pun udah mulai memucat. Baru setelah itu tambahin 10 gram tepung terigu protein sedang dan 10 gram tepung maizena. Ini diayak aja supaya nggak menggumpal. Lalu diaduk aja sampai rata. Saya juga siapkan 200 ml susu, dan ini saya akan panaskan dulu. Tapi nggak perlu sampai mendidih, cukup sampai simmer atau sampai terlihat ada gelembung-gelembung di pinggirnya. Nah, ini bisa dimasukkan sedikit demi sedikit ke kocokan telur tadi, dan ini sambil terus dikocok. Sebaiknya jangan dimasukkan sekaligus karena nanti telurnya ini akan termasak dan jadi scrambled egg. Kalau udah, ini bisa dikembalikan lagi ke dalam panci dan masak lagi dengan api sedang aja sampai mulai meletup. Nah, kalau udah meletup, ini kecilin aja apinya dan terus masak selama 1 menit sampai dia benar-benar mengental. Ini juga terus dikocok aja supaya nggak bergerinjil. Kalau udah, ini bisa diangkat dari kompor dan masukkan 15 gram mentega tawar. Ini diaduk lagi sampai rata. Dan terakhir, untuk menambah aroma, tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Dan ini diaduk lagi. Dan supaya flannya ini halus dan gak bergerinjil, ini bisa disaring dulu. Dan kalau udah, ini bisa diaduk dulu sampai suhunya ini mulai turun dan udah nggak terlalu panas. Kalau udah cukup hangat, ini bisa ditutup dengan plastik wrap, dan sebaiknya plastiknya ini menyentuh permukaan atasnya supaya nanti saat dingin itu nggak kebentuk lapisan di atasnya yang kalau diaduk ini akan jadi gumpalan dan bikin si flannya ini bergerinjil. Nah, ini kalau udah bisa didiamkan dulu sampai dingin. Nah, ini kira-kira kalau udah dingin jadi seperti ini. Jadi dia lebih mengental dan mengeras. Ini bisa diaduk aja pakai whisk supaya nanti krimnya ini jadi melembut lagi. Nah, ini siap untuk dipakai. Nah, dari pastry krim dasar tadi, ini bisa dibikin jadi beberapa variasi rasa. Yang pertama ini rasa coklat. Jadi untuk satu resep pastry krim, ini bisa ditambahkan 80 gram dark cooking coklat dan 2 sendok makan coklat bubuk. Ini akan saya campurkan lalu lelehkan. Dan ini akan saya masukkan ke pastry krim dasar tadi. Ini diaduk aja sampai rata. Ini sebenarnya kalau dari awal cuma bikin rasa coklat bubuknya ini bisa dicampur di awal dengan tepungnya. Lalu saat masih panas, masukkan dark cooking coklatnya jadi lebih mudah tercampur. Karena ini saya baru nambahin rasanya setelah pastry krimnya ini dingin, jadi si dark cooking coklatnya ini saya panasin terpisah bersama dengan coklat bubuknya. Baru saat udah meleleh, ini saya campurkan dengan si pastry krim dasar tadi. Nah, ini saat udah dingin jadinya seperti ini. Ini rasanya nyoklat banget karena selain dari dark cooking coklatnya, tapi juga dapat dari coklat bubuknya. Jadi ada manis dan ada pahitnya. Berikutnya ini adalah variasi rasa dari perasa bubuk. Saya mulai dengan rasa kopi. Untuk satu resep ini saya akan tambahkan 1 sendok teh kopi instan. Ini akan saya larutkan dulu dengan sedikit air panas. Dan sama seperti yang coklat, kopi instan ini juga bisa ditambahkan di awal supaya ikut larut saat dimasak. Ini diaduk rata aja dulu. Nah, saat udah dingin, ini jadinya seperti ini. Ini rasanya seperti kopi susu atau cafe latte. Jadi ada pahitnya dari kopinya dan juga ada creaminya dari susu di flannya. Dan berikutnya adalah rasa green tea atau matcha. Di sini saya akan tambahkan 1 sendok teh green tea bubuk. Ini saya larutkan dengan sedikit air panas. Lalu masukkan ke pastry cream dasarnya. Nah, ini rasanya ada manis-manis dan pahit-pahitnya dikit. Juga ada rasa dan aroma khas dari matcha. Jadi cocok banget buat yang suka matcha atau green tea. Untuk rasa taro ini sama seperti yang green tea bubuk. Untuk satu resep ini saya pakai sekitar 1 sendok teh. Seduh dengan air panas dan saat udah larut, ini dimasukkan aja ke pastry cream dasarnya. Nah, kira-kira seperti ini.
Untuk rasanya pun tentu ada rasa dan aroma khas dari taronya. Berikutnya adalah variasi rasa yang ditambahkan dengan perasa dalam bentuk selai atau krim. Yang pertama ini adalah stroberi. Dari satu resep ini saya akan tambahkan 40 gram selai stroberi dan bisa juga diganti dengan selai lainnya seperti blueberry atau blackberry atau arbe atau apapun sesuai selera. Untuk yang selai stroberi ini rasanya berpadu antara manis dan ada asam-asamnya sedikit. Berikutnya untuk selai coklat, atau ini juga bisa pakai Nutella buat yang suka rasa coklat hazelnut, atau bisa juga diganti dengan peanut butter. Ini sesuai selera aja. Sama seperti sebelumnya, untuk satu resep ini bisa ditambahkan 40 gram selai. Kemudian ini diaduk rata. Perpaduan rasa dari selai dan pastry cream ini cocok buat yang pengen flat coklat tapi nggak pengen terlalu coklat. Berikutnya adalah rasa karamel. Untuk resep karamelnya ini bisa dilihat di video apple cheesecake bar yang pernah saya bikin sebelumnya. Dan perbandingannya pun sama dengan yang selai, yaitu untuk satu resep ini tambahkan sekitar 40 gram karamel. Dan ini diaduk rata aja. Untuk rasa dan aroma khas dari karamel ini cocok banget kalau dicampur dengan pastry cream, karena akhirnya si karamelnya ini jadi lebih creamy. Berikutnya adalah rasa cream cheese. Untuk satu resep ini tambahkan 100 gram cream cheese atau cheese spread. Dan ini diaduk rata aja. Kalau pakai cream cheese ini akan ada rasa kecut-kecutnya, jadi bikin seger. Tapi kalau pakai cheese spread rasanya itu lebih ke gurih-gurih manis gitu. Jadi tergantung selera aja. Nah, setelah krim yang divariasikan dengan tambahan rasa, berikutnya adalah variasi pastry cream dengan sedikit modifikasi di susunya. Pertama ini adalah krim pandan. Jadi untuk resep ini semuanya sama, tapi untuk susunya saya ganti jadi 200 ml santan dan ini akan saya blender dengan 5 lembar daun pandan. Tapi kalau mau rasa pandannya lebih kuat, ini bisa ditambahkan aja daun pandannya. Nah, kalau udah seperti ini bisa disaring dan diukur. Tambahkan lagi sedikit santan supaya beratnya atau volumenya ini tetap 200 ml. Dan selain itu semua prosesnya ini sama. Nah, kira-kira seperti ini saat udah disaring. Kalau rasanya sih mirip sama serikaya, tapi yang ini tuh lebih light. Berikutnya adalah modifikasi pastry cream dengan pure buah. Sama seperti sebelumnya, semua bahannya ini sama, tapi setengah susunya yaitu 100 ml diganti dengan 100 gram pure buah. Ini bisa pakai buah apa aja, tapi di sini saya pakai durian. Mau diganti sama pisang, mangga, stroberi juga boleh. Nah, tapi untuk buah yang berair sedikit, ini bisa ditambahkan sekitar 10-20 ml air supaya nantinya itu nggak terlalu kental. Selain itu, untuk gulanya pun sebaiknya kurangi menjadi 15-20 gram karena buahnya sendiri udah manis. Dan sisanya sama prosesnya seperti pastry cream dasar. Nah, ini kira-kira pas udah jadi. Jadi duriannya ini tetap tercium aromanya dan rasanya pun ada sedikit durian, tapi karena berpadu dengan krimnya jadi nggak terlalu kuat. Berikutnya adalah modifikasi pastry cream dengan minuman kemasan. Saya ini pakai buah vita mangga. Dan untuk 200 ml susu, saya akan ganti jadi 175 ml jus kemasan dan 25 gram susu bubuk atau sebanyak 1 saset. Ini diaduk rata aja dulu. Selain itu, untuk gulanya pun sebaiknya kurangi menjadi 15-20 gram. Itu bisa dicoba dulu. Dan proses berikutnya sama seperti sebelumnya. Nah, ini saat udah jadi. Ini rasa buahnya lebih light dan gak sekuat kalau pakai buah segar yang dipuree. Tapi cukup ada aroma dan rasanya sedikit. Dan terakhir, kalau pengen krimnya ini lebih light dan creamy, bisa juga ditambahkan dengan whipped cream sebanyak 100-200 ml yang udah dikocok sampai mengembang dan kaku. Kemudian campurkan dengan krim dasarnya dan aduk rata. Ini kalau pengen kokoh, whipped creamnya ini bisa pakai yang bubuk. Nah, ini jadinya warnanya pun lebih pucat dan lebih creamy. Nah, jadi itu video pastry cream beserta variasinya yang nanti akan saya olah menjadi berbagai dessert di video-video berikutnya. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!